Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin menayangkan video hasil observasi kami kemarin mengenai penerapan biaya variabel dan pelaporan segmen pada HOC Property Beauty Skin and Clinic. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Apri Elisa Putri dengan NIM 215221033. Yang kedua ada Labibah Amar Hasina dengan NIM 215221165. Ketiga ada Yimas Jihan Hafizah dengan NIM 215221172. Keempat ada Muhammad Alif Syaifur Rosyid dengan NIM 215221191. Dan yang terakhir ada Novita Anggraini dengan NIM 215221277. Nama perusahaan ini adalah HOC Property Beauty Skin and Clinic yang mana telah berdiri kurang lebih 10 tahun yang lalu. HOC Property Beauty Skin and Clinic adalah perusahaan yang berfokus pada produksi berbagai produk tekstil berkualitas tinggi. Dengan berbagai macam produk, HOC telah dikenal oleh inovasi dalam desain dan kualitas bahan yang digunakan. Untuk logo perusahaan ini memiliki warna orange yang memiliki filosofi warna buah jeruk. Warna ini dipilih oleh pemilik karena untuk buah jeruk jika dibuka sedikit memiliki aroma yang harum. Untuk pohon sampai dengan buah memiliki banyak manfaat sehingga harapan dari pemiliknya usaha ini kedepannya memiliki banyak manfaat bagi semua orang. Untuk pemiliknya merupakan lulusan farmasi di suatu universitas. Untuk sistem penjualan perusahaan ini tidak menggunakan e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lainnya karena pemasaran menggunakan sistem relasi dengan bergabung di suatu komunitas. Selanjutnya ada struktur organisasi dari HOC ini. Yang pertama ada pemimpin atau ownernya yaitu Bu Erwin Noviani, yang beliau owner sekaligus pendiri dari usaha ini. Selanjutnya ada bagian produksi yang dipegang oleh Saudara Widiana. Selanjutnya ada bagian pemasaran dipegang oleh Saudara Anik. Dan yang ketiga ada bagian administrasi yaitu Melinda, yang mana administrasi ini juga ada bagian keuangannya yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangannya. Dan bagian produksi tadi ada bagian juga finishing dan gudang. Pencatatan yang dilakukan perusahaan HOC masih sederhana, seperti pertama, biaya bahan baku, kedua, tenaga kerja langsung, ketiga, biaya distribusi, yang keempat, biaya overhead pabrik, yang kelima yaitu biaya penggunaan sumber daya. Data penjualan dari perusahaan HOC yaitu jumlah produksi spray dan pouch yang dihasilkan dalam satu hari itu berbeda-beda karena biasanya perusahaan memproduksi sesuai jumlah pesanan yang ada. Jumlah spray yang diproduksi pada bulan September 2023 sejumlah 300 pieces dan sebanyak 1000 pieces pouch. Berikut adalah data penjualan perusahaan HOC selama bulan September. Yang pertama ada spray dengan volume penjualan 300 dengan harga per piecesnya yaitu 138.000, total penjualan yaitu 41.400.000. Dan yang kedua ada pouch kosmetik, volume penjualan yaitu 1000 pieces dengan harga per pieces 35.000, total penjualan 35 juta rupiah. Data aset tetap. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan HOC merupakan peralatan dan bangunan yang digunakan dalam proses produksi pembuatan spray dan pouch kosmetik. Di antaranya ada bangunan berupa rumah yang diberi sekat antara kantor dan tempat produksi dan juga mesin jahit. Nah, datanya yaitu bangunan harga perolehan yaitu 50 juta rupiah. Terdapat satu unit dengan umur ekonomis 30 tahun dan depresiasi 1.666.667 rupiah
dan yang kedua ada mesin jahit dengan harga perolehan 50 juta. Terdapat 4 unit dengan umur ekonomi 10 tahun dan depresiasi sebesar Rp500.000 dan total depresinya yaitu Rp2.166.667. Data biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku. Bahan baku yang digunakan oleh perusahaan HOC pada setiap produknya memiliki perbedaan. Hal ini berpengaruh pada biaya bahan baku setiap produk. Biaya bahan baku ini nantinya digunakan sebagai sumber data bahan baku langsung untuk menentukan harga pokok produksi per unit. Berikut merupakan data biaya bahan baku untuk pembuatan 300 spray dan 1000 pouch kosmetik. Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan spray, yang pertama ada kain dengan volume 375 meter dengan harga 35.000 per meter dan jumlahnya sebesar 13.125.000. Yang kedua, karet dengan volume 30 roll dengan harga 50.000 per roll dan jumlahnya sebesar 1.500.000. Yang ketiga, benang dengan volume 50 roll dengan harga 6.000 per roll dan jumlahnya sebesar 300.000. Yang keempat ada label dengan volume 300 piece dengan harga 500 per piece dan jumlahnya sebesar 150.000. Total keseluruhan biaya bahan baku untuk pembuatan spray yaitu sebesar 15.075.000. Yang berikutnya bahan baku untuk pembuatan pouch kosmetik. Yang pertama ada kulit dengan volume 250 meter dengan harga 40.000 per meter dan jumlahnya sebesar 10 juta. Yang kedua ada benang dengan volume 25 roll dengan harga 6.000 per roll dan jumlahnya sebesar 1.500.000. Yang ketiga, resleting dengan volume 1000 piece dengan harga 1.500 per piece dan jumlahnya sebesar 1.500.000. Yang keempat, label dengan volume 1000 piece dengan harga 500 per piece dan jumlahnya sebesar 500.000 rupiah. Untuk total keseluruhan biaya bahan baku untuk pembuatan pouch kosmetik yaitu sebesar 13.500.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang ada pada perusahaan HOC sudah ditentukan oleh perusahaan, yaitu untuk pembuatan produk spray sebesar 15.000 per produk yang meliputi biaya potong, jahit, obras, dan packing. Sedangkan untuk pembuatan produk pouch kosmetik sebesar 5.000 per produk yang meliputi biaya potong, jahit, dan packing. Karena tingkat kesulitan dan lama pembuatan berbagai produk diperkirakan berbeda, jadi diasumsikan bahwa biaya tenaga kerja setiap produk juga berbeda. Berikut ada data biaya tenaga kerja. Yang pertama untuk bagian pekerjaan pembuatan spray dengan jumlah 300 dengan biaya tenaga kerja per unit 15.000 dan totalnya sebesar 4.500.000. Yang kedua, untuk bagian pekerjaan pembuatan pouch kosmetik dengan jumlah 1.000 dengan biaya tenaga kerja per unit 5.000 dan totalnya sebesar 5 juta. 3. Biaya overhead pabrik. Pada perusahaan HOC, biaya yang termasuk dalam BOP tetap terdiri dari biaya listrik, biaya telepon, dan biaya kirim. Sedangkan kemasan tiap produk
termasuk dalam BOP variabel. Berikut merupakan biaya overhead pabrik yang digunakan untuk memproduksi 300 spray dan 1000 pouch kosmetik. Yang pertama, biaya listrik dengan biaya tetap 400.000. Yang kedua, biaya telepon dan biaya tetap 50.000. Yang ketiga, biaya kirim dengan biaya tetap 200.000. Yang keempat, plastik spray dengan biaya variabel 150. Yang kelima, plastik pouch dengan biaya variabel 500.000. Untuk totalnya, biaya variabel sebesar 650.000 dan biaya tetap sebesar 650.000. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi data produksi pada perusahaan HOC. Untuk yang pertama dapat dilihat pada tabel produksi spray. Bahan baku langsung per unit didapatkan dari jumlah biaya bahan baku spray dibagi dengan hasil produksi spray, yaitu 15.075.000 dibagi 300 sama dengan 50.250 rupiah. Untuk total biaya tenaga kerja langsung sebesar 4.500.000 dengan jumlah produksi sebesar 300 spray, maka biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan ke tiap produk sebesar 4.500.000 dibagi dengan 300, maka didapatkan 15.000. Kemudian BOP variabel produk spray diambil dari kemasan berupa plastik yang digunakan per produk dengan perhitungan per unit sebagai berikut, yaitu jumlah BOP variabel dibagi dengan jumlah produksi per unit, yaitu 150.000 dibagi dengan 300, maka didapatkan 500. Untuk biaya overhead tetap diambil dari BOP yang bersifat tetap, yaitu sebesar 550.000 yang terdiri dari biaya listrik 300.000, biaya telepon 50.000, dan biaya kirim 200.000. Dalam menentukan BOP tetap pada produk spray menggunakan perhitungan sebagai berikut, yaitu jumlah BOP tetap dibagi dengan total keseluruhan produksi dikali dengan jumlah produksi per unit, yaitu 650.000 dibagi dengan 1.300 dikali dengan 300, maka didapatkan 150.000. Kemudian untuk data produksi pouch kosmetik didapatkan bahan baku langsung sebesar 13.500, biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.000, kemudian BOP variabel sebesar 500 dan BOP tetap sebesar 500.000. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membandingkan biaya produksi jika menggunakan pendekatan variabel dan absorpsi pada masing-masing produk. Pada biaya produksi variabel yang dihitung hanya biaya-biaya yang bersifat variabel saja, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan pada biaya produksi absorpsi, semua biaya variabel maupun tetap dihitung semua. Berikut merupakan perbandingan biaya produksi menggunakan pendekatan biaya variabel dan biaya absorpsi per unitnya. Untuk pendekatan biaya variabel produk spray, total biaya per unitnya sebesar Rp65.750, untuk produk pouch sebesar Rp19.000. Kemudian pada pendekatan biaya absorpsi pada produk spray, total biaya per unitnya didapatkan sebesar Rp67.917 dan untuk produk pouch sebesar Rp19.650. Untuk yang selanjutnya, penyusunan laporan laba rugi atau kalkulasi biaya variabel. Pada produk spray, penjualan sebesar Rp41.400.000 dikurangi dengan beban variabel yaitu HPP variabel sebesar Rp19.725.000, maka didapatkan margin kontribusi sebesar Rp21.675.000. Untuk mengetahui laba bersih produk spray, maka didapatkan dari margin kontribusi sebesar
21.675.000 dikurangi dengan beban tetap yaitu overhead pabrik tetap sebesar 150.000, maka didapatkan laba bersih untuk produk spray sebesar 21.525.000. Kemudian pada produk pouch kosmetik penjualan sebesar 35 juta dikurangi dengan beban variabel yaitu HPP variabel sebesar 19 juta, maka didapatkan margin kontribusi sebesar 16 juta. Dikurangi dengan beban tetap yaitu overhead pabrik tetap sebesar 500.000, maka didapatkan laba bersih untuk produk pouch kosmetik sebesar 15.500.000. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pelaporan segmen. Pelaporan segmen berfungsi sebagai evaluasi dan keputusan terkait keberlanjutan setiap segmen, pendanaan dan efisiensi segmen. Untuk mengukur kinerja segmen, maka manajemen perusahaan memerlukan informasi yang detail mengenai sebuah segmen. Informasi tersebut diperoleh dari laporan laba rugi setiap segmen. Pada data yang ditampilkan tersebut dapat dilihat bahwa laba pada masing-masing produk berbeda-beda. Laba pada spray sebesar Rp200.096.900 dengan penjualan sebanyak 300 pieces dan laba pada pouch kosmetik sebesar Rp3.127.000 dengan penjualan sebanyak 1000 pieces. Maka dapat disimpulkan bahwa laba segmen bersifat positif. Hal ini mengakibatkan laba perusahaan secara keseluruhan dapat meningkat dan mampu meningkatkan probabilitas usaha tersebut. Audio Jungle.